Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar Bina Harapan Bangsa. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Adinda di kelas Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk kelas 11, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dari cerpen, supaya ketika kamu ingin menulis sebuah cerpen itu tahu urut-urutan atau strukturnya bagaimana. Nah, strukturnya itu apa saja? Yang pertama ada abstrak. Abstrak itu merupakan bagian pertama di dalam cerpen yang sifatnya opsional, sehingga tidak semua bentuk karya sastra itu ada abstraknya. Nah, abstrak ini merupakan bagian dari cerpen yang memuat inti dari sebuah cerita atau ringkasan pendeknya. Abstrak ini biasanya hanya terdiri dari beberapa kalimat saja untuk membuka cerpen atau sebagai pengantar. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan yang berkaitan dengan munculnya tokoh dan latar cerita. Nah, bagian pengenalan tokoh berkaitan dengan peristiwa apa yang sedang dialami suatu tokoh utama. Pada tahapan pengenalan tokoh ini akan ditunjukkan bagaimana karakter dari pemeran utama tersebut. Selain itu, fungsi dari bagian orientasi ini adalah untuk menunjukkan watak tokoh, baik secara psikis maupun fisik. Kemudian yang ketiga yaitu komplikasi. Nah, tahapan ini adalah munculnya permasalahan dalam sebuah cerpen. Dan bagian ini menunjukkan bagaimana sang tokoh utama di dalam cerpen itu akan menyikapi konflik yang dihadapi dalam kisah tersebut. Komplikasi ini bermula dari mulai munculnya bibit-bibit permasalahan yang dialami oleh tokoh utama. Kemudian akan terjadi peningkatan konflik akibat adanya permasalahan tersebut hingga mencapai titik puncak atau biasa dikenal dengan istilah klimaks. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan struktur cerpen yang berfungsi untuk mengarahkan konflik kepada penyelesaian. Nah, tadi kan ada konflik. Nah, saat konflik sudah mencapai klimaks, maka penulis akan mengarahkan alurnya menjadi peredaman suasana. Hal tersebut dilakukan dengan cara mulai menunjukkan jalan keluar atas konflik tersebut. Selanjutnya yaitu resolusi. Resolusi ini adalah bagian cerpen yang akan benar-benar menentukan titik penyelesaian suatu konflik. Konflik dalam cerpen akan terpecahkan secara keseluruhan sehingga bisa menemukan titik penyelesaiannya. Yang terakhir yaitu kode. Kode ini merupakan akhir sebuah cerpen. Penulis biasanya menyampaikan pesan moral dari kisah yang diangkat melalui tahap kode, atau dalam istilah lain dikenal sebagai reorientasi. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Nah, selanjutnya tugas dari kelas 11 yaitu coba kalian bisa menemukan satu contoh cerpen, kemudian analisis strukturnya. Mana yang bagian orientasi, mana yang bagian abstrak, kemudian yang bagian kode, dan selanjutnya. Seperti biasa, tugasnya dikumpulkan dalam bentuk video, dan jangan lupa untuk perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.